Next, kita akan demonstrasikan mengenai if statement ini. Seperti biasa, kita perlu buat project baru. Dan akan aku beri nama sebagai if statement. Terus kita buka projectnya di VS Code. Terus kita inisiasi modulnya. Oke, untuk demonstrasi pertama, kita akan buat suatu aplikasi di mana nanti aplikasinya dapat mendeteksi input bilangannya user itu apakah itu merupakan bilangan ganjil atau bilangan genap. Nah, seperti biasa, silakan kalian pause video ini, lalu implementasikan terlebih dahulu dengan cara kalian sendiri. Nah, kalau udah selesai, atau mungkin udah nyerah, silakan kalian lanjutkan videonya. Oke, kita akan bahas. Jadi untuk membuat aplikasi ini, kita perlu suatu variabel untuk menampung input bilangannya user. Untuk itu, di sini kita akan masukkan number seperti ini, dengan tipe data integer. Setelah itu, kita tampilkan informasi ke user. Seperti ini. Lalu dengan menggunakan scanln juga. Dan diikuti sama pointer ke bilangannya. Nah, seperti ini. Silakan kalian save dan ini akan otomatis nge-import. Lalu ini akan aku ganti sebagai print biasa agar nggak new line. Setelah itu kita akan coba log terlebih dahulu untuk bilangannya, untuk memastikan apakah bilangannya masuk atau enggak. Kita bisa pakai package fnt sprint seperti ini, lalu diikuti dengan number untuk mengkonversikan numbernya menjadi string. Lalu kita bisa jalankan. Inputkan bilangan. Nah, bilangan 5, yang berarti bilangannya sudah berhasil masuk ke dalam variabel ini. Next, kita akan coba deteksi apakah bilangan yang diinputkan oleh user itu merupakan bilangan ganjil atau bilangan genap. Untuk itu kita bisa memanfaatkan flow control, diikuti dengan kondisinya. Nah, seperti kataku tadi, kita bisa memanfaatkan operator modulus untuk mendeteksi bilangannya genap atau ganjil. Nah, kayak gini. Kan sudah pernah kita bahas pada bab sebelumnya, yaitu setiap bilangan yang dimodulus dengan 2, apabila hasilnya itu 0, dia merupakan bilangan genap. Apabila hasilnya 1, dia merupakan bilangan ganjil. Jadi kita bisa merangkai statementnya atau kondisinya itu kayak seperti ini. Apabila number dimodulus dengan 2, diikuti dengan operator pembandingnya, yaitu equal to 0. Jika dia sama dengan 0, maka dia merupakan bilangan genap. Jadi kita bisa buat seperti ini. Bilanganmu adalah bilangan genap. Nah, sekarang ada else-nya. Else itu terjadi apabila ini nggak memenuhi kondisi. Jadi katakanlah dia 5 dimodulus dengan 2, kan hasilnya 1 tuh. Kan 1 nggak sama dengan 0. Jadi dia akan masuk ke else. Dia nggak akan masuk ke sini. Jadi gitu cara mainnya untuk if else. Bilanganmu adalah bilangan ganjil. Kayak gini. Terus kita bisa run programnya. Misal kita inputkan 5. Nah, bilanganmu adalah bilangan ganjil, which is benar. Terus kita coba run ulang lagi. Dengan angka yang lebih gede. Misalkan kayak gini. Nah, bilanganmu adalah bilangan genap. Dan ini benar, karena ini bisa dibagi dengan 2 ya. Dan modulusnya 0. Jadi gitulah cara kita untuk mendeteksi apakah bilangan tersebut merupakan bilangan ganjil atau bilangan genap. Demonstrasi selanjutnya, kita akan format sebagai challenge. Jadi seperti biasa, di sini aku sudah ada aplikasi jadinya. Nah, masukkan nilai siswa, misalkan di sini 80. Nah, siswamu lulus. Apabila kita jalankan ulang dan masukkan 60, siswamu belum lulus. Nah, jadi ini aplikasi untuk mendeteksi apakah siswanya itu lulus apa enggak berdasarkan nilai KKM tertentu. Nah, jadi di sini ada input nilainya dan juga di programnya nanti ada suatu threshold nilainya atau KKM. Kita sebut saja KKM-nya sebagai 70. Nah, jadi kalau di atas 70 dia lulus, tapi kalau di bawah 70 dia belum lulus.
Jadi kalian silakan pause video ini dan coba terlebih dahulu. Apabila sudah selesai, kalian bisa lanjutkan videonya. Untuk membuatnya, pertama kita bisa simpan nilainya usernya. Kita kasih nama sebagai score gini ya. Score menjadi sebuah integer. Nah, langkahnya sama. Kita bisa dapatkan inputnya user. Masukkan nilai siswa seperti ini. Diikuti sama scan line. Terus pointer ke score seperti ini. Nah, setelah itu kita seperti biasa make sure dulu apakah datanya itu masuk apa enggak. Nah, seperti ini. Kita jalankan. Masukkan nilai siswa 60. Skor 60. Oke, datanya udah masuk dan sekarang kita bisa lanjut ke bagian pengecekannya. Kita bisa buat if di sini dan dilanjutkan dengan kondisinya. Karena KKM kita itu nilainya adalah 70, jadi apabila skornya itu lebih gede atau sama dengan 70, maka dia bisa dinyatakan sebagai siswa yang lolos. Apabila di luar itu, misalkan dia 0 sampai 69 kan, berarti dia bisa dinyatakan tidak lulus karena tidak memenuhi KKM. Jadi kita bisa print di sini, siswamu lulus. Dan di else-nya, siswamu belum lulus. Seperti ini. Kita bisa jalankan programnya. Masukkan nilai siswa, kita masukkan sebagai 75. Dan hasilnya adalah lolos, karena dia lebih dari 70. Apabila kita jalankan ulang, dengan nilai 60, siswamu belum lulus, karena dia kurang dari 70. Jadi logikanya seperti itu. Contoh berikutnya akan berformat challenge lagi. Jadi ini adalah program konversi nilai ya. Tapi konversi nilai yang lebih advance ini. Misalkan masukkan nilai siswa di sini, aku masukkan sebagai 100. Nilai siswamu adalah A. Jadi dia ada alfabetnya gitu. Kita coba jalankan lagi dan kita masukkan sebagai 60. Nilai siswamu adalah D. Apabila kita jalankan lagi, masukkan nilai siswa berarti 30. Nilai siswamu adalah E. Jadi programnya kurang lebih seperti ini dengan range sebagai berikut. Jadi di sini nilai A itu berada di antara 100 hingga 90. Nilai B itu berada di antara 90 hingga 80 dan seterusnya sampai nilai E. Kurang lebih sama seperti sebelumnya, namun kita akan menambahkan else if di sini. Karena di sini kriterianya ada beberapa. Nah, jadi monggo dicoba dan kalau udah bisa atau udah nyerah, silakan kalian lanjutkan videonya. Untuk membuatnya, seperti biasa kita bisa simpan datanya ke dalam suatu variabel, lalu tidak lupa ambil inputnya user. Seperti ini, lalu diikuti sama scan line. Nah, kayak gini. Lalu kita akan skip pengecekannya dan kita akan langsung masuk ke if statement-nya. Untuk range nilainya tadi seperti ini ya. Dan kita akan coba dulu untuk nilai A-nya, yaitu dia berada di antara 100 sampai 90. Nah, kita bisa buat if di sini. Dan kita bisa cek kayak gini. Atau kita pastikan ini ganti X saja, biar sama dengan range di sini. Nah, sayangnya di Golang kita nggak bisa melakukan seperti ini ya. Dia nggak bisa kayak gini. Melainkan kita harus gabungkan dia dengan operator logika. Kan logikanya gini untuk sistem range ini. Dia memenuhi kriteria A apabila 100 lebih besar daripada apabila 100 ya lebih besar daripada X. Dan juga X itu lebih besar daripada 90. Jadi kan di sana ada dan-nya ya. Jadi kita bisa pakai operator logika yaitu dan atau double N itu tadi. Di sini kita bisa bentuk kayak gini. 100 lebih besar sama dengan X dan X itu lebih besar atau sama dengan dari 90. Baru di sini kita bisa masukkan nilai siswamu adalah A. Kita bisa buat gini dulu untuk mengecek. Jadi else di sini nggak wajib ya. Nah, masukkan nilai siswa 95. Nah, nilai siswamu adalah A. Apabila kita nggak pakai else nih, kalau kita masukkan yang di luar range 100 sampai 90, misalkan 0. Dia nggak akan memunculkan apa-apa. Karena di sini dia nggak masuk. Juga di sini dia kosong. Jadi seperti itu. Next, kita bisa lanjut ke range selanjutnya, yaitu 90 hingga 80. Dan seperti biasa, kita bisa pakai else if.
Karena kalau kita pakai else doang kayak gini, kan berarti semua nilai selain di range ini bisa masuk ya. Sementara itu di sini masih ada beberapa kriteria, yaitu ada 4 kriteria yang belum kita lanjutkan. Maka dari itu, di sini kita perlu else if, bukan else doang. Kita bisa lanjutkan range-nya di sini. Dan untuk range kedua yaitu B, dia 90 lebih besar daripada X, dan X lebih besar atau sama dengan dari 80. Nah, kita bisa buat seperti di atas. Tapi hati-hati di sini, karena 90-nya udah dipakai di atas di sini ya. Maka 90 yang di bawah ini, dia harusnya lebih besar doang, nggak ada sama dengannya. Di sini X, lalu NN, lalu X lebih besar sama dengan 80. Nah, seperti itu. Lalu kita kopas ini. Nah, kayak gini. Masukkan nilai siswa 85. Nilai siswamu adalah B. Oke, karena udah kelihatan polanya di sini. Udah kelihatan polanya. Kita bisa kopas saja. Dan kita tinggal ganti untuk nilainya. Di sini jadinya 80. Di sini 70. Ini tinggal dikopas. Kita bisa kopas lagi. Dan kita ganti untuk range-nya. Dan yang terakhir, ini jadi 60. Dan ini jadi 50. Dan nilainya adalah E. Nah, kayak gini. Apabila kita cek, oh ini cukup lebih kecil daripada 60. Nah, seperti ini. Kalau kita jalankan, misalkan di sini nilainya 54. Nilai siswamu adalah E. Karena 54 kan dia di bawahnya 60 ya. Terus kita go run lagi. Misalkan di sini 75. Nilainya adalah C karena dia masuk di range ini. Terus misalkan kita coba cek sekali lagi. Sini akan aku inputkan sebagai 150. Dia nggak akan mengeluarkan statement apapun. Karena di sini dia nggak masuk di range manapun. Bahkan di else if ini yang terakhir, kan dia harusnya lebih kecil daripada 60 ya. Sementara 150 itu lebih gede. Nah, kita bisa kasih interaksi ke usernya apabila mau. Misalkan di sini kita kasih else ya. Kita bisa kasih nilai tidak valid apabila dia nggak memenuhi kriteria-kriteria di sini. Jadi kalau kita inputkan 150, nilainya nggak valid. Lalu kita coba sekali lagi nih. Misalkan dia negatif 1. Nilai siswamu adalah E. Ini terjadi karena negatif, itu pun juga di bawahnya 60 nih. Jadi dia masuk ke kategori atau kriteria yang ini. Nah kan sebenarnya nilai negatif itu di dunia nyata nggak ada ya. Maka dari itu, kita juga perlu menjaga hal-hal kayak gini terjadi. Jadi kita bisa tambahkan range tambahan di bagian nilai E ini, bahwa X-nya itu harus lebih besar daripada 0. Atau bisa kita sebut sebagai nilai positif kan. Bila kita jalankan, negatif 1, nilai tidak valid. Jadi seperti itu, cara untuk membuat program konversi nilai dengan menggunakan if statement.